Telah kita dengarkan tausiah agama, ceramah agama, dan insya Allah akan sampaikan hidayah ya Allah guru kita Kiai Haji Hamid Nuryadin dengan segala hormat wa alaihi fa yatafadhal mashkur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami innallaha arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj, wabil khusus guru kita bersama akhinal mahbub Ustaz. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan barokah. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Hafid serta orang tua kami Bapak Haji Sukanto, subhanallah. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Ada Ustaz Diva juga di dalam, alhamdulillah. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Ada Bang Haji juga, masya Allah ya. Semoga saudara-saudara saya yang malam ini hadir diberikan berkah oleh Allah SWT. Terkhusus sahibul bait, semoga keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah. Nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita bisa membaca Al-Qur'an, nikmat kita bisa berzikir mengingat Allah, nikmat kita bisa sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Juga alhamdulillah dibacakan rutin, berdoa, masya Allah, insya Allah apa yang kita niatkan hajat kita dikabul oleh Allah, amin. Yang lagi bangun rumah mudah-mudahan cepat rampung rumahnya. Yang lagi rencana mau beli mobil mudah-mudahan insya Allah bisa kebeli mobil. Yang lagi mikir mau nikah mudah-mudahan insya Allah cepet jodoh. Yang belum nikah maksudnya, yang udah nikah jangan. Yang belum nikah amin ya robbal. Kalau yang udah nikah mah kasihan ibunya, takut nggak terima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tambah iman Islam, tambah amal solehnya, amin ya robbal alamin. Banyak keuntungan, banyak kemuliaan, banyak kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa kumpul dengan orang-orang soleh. Sebab tidak ada bacaan kecuali di dalamnya adalah zikrullah, ingat sama Allah. Kalau kita sudah ingat sama Allah, maka yang ada adalah tenang hati, cerdas pikir, positif amal kita. Amin ya robbal alamin. Kalau bisa mah jangan hanya malam Ahad atau malam Senin doang, ngaji tiap malam apa? Amin ya robbal. Biar kalau saya panggil dulu gitu. Alhamdulillah. Iya kan? Kumpul sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh, masya Allah. Yang penting rezekinya banyak, amin. Lagian gak ada ruginya Pak. Nyiapin nih hidangan buat orang ngaji, masya Allah, berkahnya ini benar-benar luar biasa. Karena apa jemaah rahimakumullah? Ini makanan senang dimakan sama orang-orang soleh. Orang yang dia senantiasa hatinya ingat sama Allah, maka makanan dan minuman apapun kalau dikonsumsi sama orang-orang yang ibadah,
Subhanallah, ini kan makhluk Allah juga sama, ciptaan Allah. Senang girang betul nih. Ketimbang ada makanan minuman yang dimakan sama yang diminum sama orang-orang yang lalai sama Allah. Sama juga kalau mau ngomong maka agak terima dia. Benar Pak. Jamaah rahimakumullah. Maka yang kita minta, yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan taklim seperti ini, dengan kita mengadakan zikir bersama, insya Allah lingkungan kita ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah, curahan keberkahan dari Allah, dan tentunya lingkungan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya Pak, ramean pengajian apa ramean dangdutan Pak? Kalau dangdutan mohon maaf gak usah diundang Pak. Ya penuh rame banget. Tapi alhamdulillah jamaah kita ini masya Allah ya, rutinan malam Senin luar biasa ini Pak. Bisa hadir nyempetin waktu kita kumpul di sini. Gak lama lagi yang kita ngaji nih Pak. Ngaji paling lama 2 jam 3 jam. Tapi subhanallah pahalanya jamaah rahimakumullah. Orang yang duduk di pengajian seperti ini pahalanya sama dengan orang yang bersedekah 1000 kuda untuk berjuang di jalan Allah. Amin. Pahalanya sama dengan menjenguk 1000 orang sakit. Sama pahalanya seperti kita bertakziah 1000 orang yang kita takziahin. Itu pahalanya orang yang hadir di pengajian. Makanya orang yang punya gagasan, yang punya program seperti ini nih, insya Allah pahalanya ngalir. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan diikuti sama anak cucu kita. Ya, kita nggak ada nih, anak cucu kita terus ngikutin kebiasaan orang tuanya supaya pahalanya terus sampai hari kiamat. Amin ya robbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya ini untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya tetap dijaga dengan baik, dengan istiqomah. Nah, kita ini lagi mengecas iman ini, Pak. Konsumsi rohani, konsumsi iman itu adalah zikir. Orang kalau sudah zikir jamaah rahimakumullah, yang ada adalah senang, tenang. Senang, tenang. Alhamdulillah. Nih bapak-bapak yang hadir kelihatannya pada tenang semuanya. Amin. Kelihatan banyak dompet isinya banyak ini kayaknya. Amin. Ya, kelihatan dompet isinya banyak. Amin. Amin. Iya, ya robbal alamin. Minta sama Allah biar nih dompet kita nih penuh terus. So kalau dompet kita penuh mah mau sodako kan enak ya. Tuh ada anak yatim, ya kan? Fakir miskin, ya. Ada pembangunan masjid, gitu kan? Pokoknya mau udah banyakin itu amal soleh. Kalau kita banyak duit, insya Allah dompet nggak bakal kosong. Kalau kita sering ngasih, bakal dikasih sama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu nih sama iblis. Jadi Nabi Muhammad bisa dialog sama iblis. Bisa berdialog. Jamaah rahimakumullah, ini atas izin Allah. Karena Rasulullah punya mukjizat. Maka kata iblis, wahai Rasulullah, pengen tahu nggak siapa yang dimusuhi nama saya? Kata Rasulullah, iya dong pengen tahu. Siapa yang dimusuhi engkau? Satu engkau ya Rasulullah. Jadi orang yang dimusuhin sama iblis, orang yang nggak disenengin sama iblis adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih masih mending jadi musuhnya iblis, apa jadi saudaranya iblis, Pak? Jadi musuhnya. Jangan sampai jadi karibnya, jangan sampai jadi sahabatnya. Kita mau jadi musuhnya iblis. Dilawan tuh yang namanya iblis, yang namanya syaitan. Kan ada lagunya, ya kan? Pergilah kau setan, gitu kan? Kata siapa? Mbak Dukun. Kan Mbak Dukun begitu kan? Jadi jamaah rahimakumullah, sekarang kita ya antara dukun apa namanya?
merah ya. Iya, merah masih Pak Udin. Allahu Akbar. Udah biarin dia mah kasus-kasus dia. Kita mah ngaji bae lah. Enggak usah ngurusin begituan, repot urusannya. Kagak tahu kita. Ya kan masalahnya. Yang penting kita mah ngaji, pegang Yasin, gitu aja. Jadi jamaah rahimakumullah, kita doain nih negeri kita biar aman, ya kan? Biar lancar, biar akur semua saudara-saudara nih. Sebab apa jamaah rahimakumullah? Tanda akhir zaman ini banyak orang yang mujadalah nih. Pada musuh-musuhan. Padahal nggak ada manfaatnya tuh. Banyak maudorot orang bermusuhan. Termasuk orang yang doanya tidak diangkat ke langit adalah orang yang mujadalah. Orang yang saling musuh bermusuhan. Makanya dengan adanya kita zikir nih mudah-mudahan dijauhkan tuh dari sifat-sifat yang sayyiat, yang ada adalah hasanat. Amin ya rabbal alamin. Maka kata iblis, engkau ya Rasulullah musuhku. Lalu siapa lagi? Yang kedua musuhku adalah para alim ulama. Orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak kebaikan, yang tidak pernah bosan, tidak pernah mengenal lelah, berdakwah mengajak orang supaya iman kepada Allah, supaya cenderung melakukan amal kebaikan lillah, karena semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Jadi para ustadz nih kayak Pak Ustadz Janatan ini termasuk gak didemenin sama iblis, termasuk Pak Ustadz ya, termasuk saya nih. Gua demen banget itu ketika saya mau keluarin motor nih, keluarin motor, itu motor bawanya berat banget motor. Kayak ada yang lendot itu berat banget, cuman saya tahu ini setan nih ya. Makanya saya lawan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Ban kempes. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Emang kita mau udah niat sih Pak ya. Saya setiap mau dakwah itu saya periksa dulu, motornya saya periksa, kalau bawa mobil saya periksa, termasuk dompet saya periksa dulu Pak. Lah takut bensin habis, saya apa urusannya? Iya kan? Jangan sampai Ustadz nonton motor gitu kan? Kenapa Ustadz nonton motor habis bensinnya? Lah kita kan malu minta, gitu kan? Sama jamaah, makanya kudu siap-siap dompet saya isi. Takut di tengah jalan bensin habis. Ya jadi isi bensin. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, bismillah, alhamdulillah. Itu perjalanan dari Rawasapi Pak ke Rawa Kebabakan nih, masya Allah. Itu alhamdulillah, sholawat nggak putus hadirin. Karena apa? Ngelawan banyak setan di jalan, setan-setan jadian. Perempuan Pak, ya Allah, malam minggu benar tuh pas giliran belok ke sini nih, di pojok sana pertigaan, anak perempuan sana Pak. Iya pojok itu perempuan, masya Allah Pak, bening-bening banget. Iya bening-bening banget itu mata, kalau kita nggak dijaga nih, nggak ingat nama Allah, naudzubillah min. Itulah cara setan bagaimana supaya menghambat, iya kan, dalam kebaikan. Digoda dengan bermacam-macam godaan. Alhamdulillah udah pasang niat, ya Allah bimbing ya Allah iman Islam ihsan saya ya Allah untuk istiqomah menjalankan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga alhamdulillah biarin kita dimusuhin sama syaitan, sama iblis. Yang penting kita ngikutin jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, kata iblis, tahu nggak ya Rasulullah, siapa yang aku musuhin? Adalah orang yang kaya dermawan. Kaya dermawan Pak, itu pantas banget, ya kan? Orang kaya dermawan bagus. Yang lebih bagus lagi, orang nggak punya dermawan. Orang nggak punya Pak, tapi masya Allah suka ngasih. Lah orang kaya pantas, ada yang dikasih. Lah orang nggak punya Pak, dapat rezeki masya Allah. Sebenarnya sayang nih sama uang, tapi karena memang pedulinya luar biasa, karena yakin dengan janji Allah, as-sakhiyun qaribu minallah, qaribu minar rahmah, qaribu minan nas, ba'idun 'anil nar. Orang yang suka berbagi itu dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ini kayak kita semua fitrahnya Pak, mohon maaf, senang sama orang yang dermawan, sama orang yang suka ngasih. Dan orang yang sering ngasih itu Pak, banyak yang ngedoain. Makanya rezekinya terus ngalir. Itulah orang yang senantiasa sering berbagi, banyak dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah nikmat tidur, hadirin, sebelum malam itu diperiksa tuh tetangga-tetangga ada nggak yang belum tidur. Ternyata ada yang belum tidur, ditanya kenapa kamu belum tidur. Biasanya orang belum tidur kan dua masalahnya. Satu, orang susah tidur karena lapar. Yang kedua, orang susah tidur karena, paham kan? Mikir utang. Mikir utang, hadirin. Susah tuh. Apalagi mohon maaf, kita nih hafal betul Pak suaranya orang nagih utang. Hafal bener. Waalaikumsalam. Nagih nih. Enggak sama, hadirin. Makanya orang susah tidur dua tuh. Satu karena perut lapar, yang kedua susah. Yang kedua punya utang. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad setiap malam survei ke tetangga-tetangga, kalau ada orang yang susah tidur, maka Nabi ingetin apa belum makan. Kalau memang belum makan, Rasulullah langsung ngasih, hadirin. Makanya para sahabat girang betul. Semasa aku hidup dengan Rasulullah tidak pernah kekurangan apapun, selalu disejahterakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi Muhammad kekurangan, tapi beliau senantiasa terus mencukupkan para sahabatnya, dan itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu selanjutnya, siapa orang yang dimusuhin sama syaitan? Adalah orang yang senantiasa menghubungkan tali silaturahim seperti ini. Punya agenda, punya program bagaimana setiap malam Senin hadir ke rumah-rumah silaturahim. Ini kebiasaan seperti ini nggak didemenin sama syaitan. Nah, kalau kita jemaah rahimakumullah bisa melawan syaitan, insya Allah yang ada adalah rahmat dari Allah, yang ada keberkahan dari Allah, yang ada ampunan dari Allah, yang ada pertolongan dari Allah. Makanya tadi masih mending kita dimusuhin sama syaitan daripada ngikutin jejaknya syaitan, karena Allah perintahkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan musuh yang paling nyata. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, lawan godaan syaitan laknatullah alaih yang terus menggoda kita supaya malas ibadah. Kalau kita malas ibadah, malas sholat, itu ingat godaan syaitan. Malas baca Quran, itu godaan syaitan. Malas sedekah, itu godaan syaitan. Malas ngaji, hadir di majelis ilmu, itu adalah godaan syaitan. Maka perlu dilawan, insya Allah. Di situ ada hidayah, dan disitulah kita akan menancapkan keimanan yang kuat, dan dari iman yang kuat disitulah ada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dalam taklim insyaallah senantiasa hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya hajat-hajat yang mulia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ini adalah tahun yang membawa kesuksesan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.